Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala ilahi atau musuli wa ini Oke teman-teman, hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah media dan teknologi pembelajaran dalam minggu kedua ya. Dan yang akan kita bahas itu tentang konsep serta peran media dan teknologi pembelajaran. Tapi sebelumnya saya ingin mengecek kesiapan teman-teman dulu. Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Dan ketika saya bilang media dan teknologi pembelajaran, teman-teman jawab, saya siap. Oke, saya siap mengikuti perkuliahan hari ini. Oke? Siap. Ya. Oke, media dan teknologi pembelajaran. Saya siap mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, teman-teman, untuk CPMK atau capaian mata kuliah pada pertemuan kali ini yaitu mampu menganalisis konsep dasar serta mengkaji peran media dan teknologi dalam pembelajaran di SD MI berdasarkan konteks pembelajaran yang berbeda. Dengan indikator capaian mata kuliahnya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis perbedaan konsep dasar antara media pembelajaran dan teknologi dalam konteks pendidikan dasar. Yang kedua, membedakan karakteristik dan fungsi antara teknologi pembelajaran dan teknologi pendidikan. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis-jenis media dan teknologi pembelajaran. Yang keempat, mengkaji berbagai tantangan dan merumuskan solusi implementatif dalam pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran. Yang kelima, memanfaatkan media dan teknologi untuk menanamkan nilai moderasi beragama di madrasah ibtidaiyah dan sekolah. Oke, kita langsung saja ke materi. Ya, teman-teman, apa yang terlintas di benak teman-teman ketika mendengar istilah media dan teknologi? Nah, ada yang mau jawab? Ya, Aso. Izin menambahkan Pak, bahwasanya apa yang telah saya baca, media dan teknologi itu adalah sarana untuk membantu guru menjelaskan pelajaran agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh Betul. Ya, tepuk tangan untuk Aso. Jadi media dan teknologi itu sarana untuk membantu guru untuk memudahkan pembelajaran. Selanjutnya, saya bertanya, seberapa penting peran teknologi dalam pendidikan saat ini? Mudah. Cepat. Ada lagi? Interaktif. Ya, mudah, cepat, interaktif. Nah, sangat penting peran teknologi dalam pendidikan saat ini, yaitu digambarkan dalam 3 kata. Yang pertama, mudah, cepat, dan interaktif. Oke, dan ini referensi utama dalam perkuliahan kita, ya. Ada 4 buku, salah satunya adalah buku saya, Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran Teknik. Dan nanti teman-teman bisa cari di perpustakaan kita, ya. Ataupun ini teman-teman bisa beli buku barunya di Gramet atau di Shopee. Oke, selanjutnya masuk ke definisi media pembelajaran, ya. Menurut Heini, media itu saluran komunikasi yang membawa informasi dari sumber ke penerima. Sedangkan menurut Arsyad, media pembelajaran itu alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi kesimpulan dari definisi media pembelajaran ini mencakup bentuk alat teknologi yang mendukung proses belajar. Jadi apapun yang mendukung proses belajar mengajar itu bisa dikatakan dengan media. Oke, selanjutnya definisi teknologi. Rahma bisa bacakan definisi teknologi? Studi dan praktik etis dalam fasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan dan mengelola proses serta sumber daya teknologi yang tepat. Iya. Ya, kesimpulannya teknologi pembelajaran itu
bukan hanya alat, tetapi juga metode, strategi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi teknologi itu bukan hanya alat, tetapi bisa metode ataupun strategi ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan bagi 4 kelompok ya. Kelompok pertama Azom sama Milan ya. Kemudian kelompok kedua Putri sama Rahma. Kelompok ketiga Siva sama Siti. Kelompok keempat Hilmi sama Syahid ya. Dan tugas kelompoknya itu mengamati foto yang nanti Bapak akan share dan kemudian diskusikan bersama kelompok apa saja media manual dan konvensional yang pernah teman-teman gunakan ya. Dan ini media manual dan konvensional. Jangan teman-teman, saya kasih waktu untuk berdiskusi ya. Silakan. Oke, selesai ya. Kelompok 1, media konvensional itu apa sih? Siap. Media konvensional itu adalah sarana penyampaian materi yang berbasis cetak atau visual digital seperti buku dan poster. Iya, tepuk tangan teman-teman. Oke, kelompok 3. Apa contohnya media konvensional? Contohnya itu yang pertama seperti buku cetak, kemudian juga yang kedua ada poster pendidikan, dan yang ketiga ada transparansi OHP atau overhead projector. Oke, tepuk tangan. Kelompok 4. Apa sih pengertian dari media manual? Yang pertama, media pembelajaran yang digunakan secara langsung dengan tangan tanpa alat elektronik. Dan yang kedua, alat bantu belajar yang bersifat sederhana dan tidak membutuhkan listrik. Yang ketiga, media yang dibuat dan digunakan secara praktis seperti gambar tangan, flashcard, atau papan tulis. Oke, tepuk tangan. Kelompok 4 contohnya apa? Satu saja. Kelompok 2 maaf ya. Apa? Papan tulis. Papan tulis. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, next kita lanjutkan. Apa sih perbedaan teknologi dengan teknologi pembelajaran dengan teknologi pendidikan? Teknologi pembelajaran itu cakupannya itu lebih berfokus pada pengalaman belajar, pada proses belajar dan mengajar. Sedangkan teknologi pendidikan itu cakupannya lebih luas, ya, melibatkan sistem secara keseluruhan, misalkan learning management system. Jadi kalau teknologi pendidikan itu cakupannya seperti manajerial satu lembaga, ya, kemudian manajerial pembelajarannya. Nah, kalau teknologi pembelajaran itu lebih spesifik, bisa berupa alat, metode, strategi yang berfokus pada pengalaman dan proses belajar individu. Oke, selanjutnya peran media pembelajaran. Yang pertama menarik perhatian, yang kedua memfasilitasi pemahaman, yang ketiga meningkatkan retensi, dan yang keempat menyediakan pengalaman belajar yang nyata. Oke, selanjutnya peran teknologi dalam pembelajaran itu yang pertama akses informasi yang luas, ya. Tentunya dengan akses teknologi tentunya informasi itu akan sangat mudah didapatkan karena dengan internet bisa membuka, kalau dulu itu istilahnya buku jendela dunia, kalau sekarang itu internet, ya, bisa dikatakan sekarang itu istilahnya IoT, Internet of Things. Jadi internet itu bisa membuka segalanya, ya, asal kita tahu keywordnya, kita tahu sumbernya apa, kita bisa
mendapatkan apapun yang kita inginkan, baik itu data, informasi ataupun berita. Oke, nah ini jenis-jenis media dan teknologi pembelajaran yang tadi disebutkan. Media cetak itu bisa berupa buku, modul, handout, media audiovisual bisa video, animasi atau podcast, multimedia interaktif bisa e-learning, simulasi, IR atau VR, dan teknologi digital itu LMS, AI, dan big data. Ya. Nah, tantangan apa sih tantangan dan solusi dalam penggunaan teknologi pembelajaran? Yang pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi ya menjadi tantangan tersendiri dalam pembelajaran. Yang kedua, kesenjangan digital, dan yang ketiga, kurangnya keterampilan guru dalam menggunakan teknologi. Dan selanjutnya, solusi apa yang bisa dilakukan ya? Seperti melaksanakan pelatihan guru, penyediaan akses internet di sekolah, mengembangkan kebijakan pendidikan berbasis teknologi. Nah, media pembelajaran digital itu dapat digunakan secara strategis untuk menanamkan nilai toleransi, anti kekerasan, dan cinta tanah air, khususnya bisa diterapkan di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah dengan menyesuaikan jenis media terhadap karakteristik siswa di sekolah. Nah, kita refleksi pembelajaran ya. Apa wawasan penting yang kita dapatkan hari ini? Oke, Siwa. Wawasan penting yang saya dapatkan hari ini tentunya saya memahami bahwa media dan teknologi itu sangat membantu proses belajar agar lebih menarik dan juga mudah dipahami. Oke. Kemudian bagaimana mengaplikasikannya dalam praktik nyata? Untuk pengaplikasiannya, saya akan mencoba untuk menggunakan media yang sesuai seperti gambar atau juga video pembelajaran, tentunya agar siswa itu lebih semangat dan juga aktif belajar. Oke. Tepuk tangan untuk Sita. Nah, ini nanti saya tugaskan buat teman-teman ya. Pilih satu media pembelajaran digital yang sedang viral hari ini. Yang misalkan video edukatif di YouTube, bisa berupa konten TikTok juga ya. Tentunya ada kaitannya dengan pendidikan, dan misalkan aplikasi belajar yang sedang viral hari ini. Dan teman-teman harus menganalisis bagaimana media tersebut bisa menanamkan nilai toleransi atau karakter kepada anak madrasah ibtidaiyah. Dan waktu pengumpulannya itu satu minggu mulai dari hari ini. Teman-teman nanti upload disiapkan di Adly ya, akun masing-masing, dan nanti minggu depan kita bahas bersama-sama. Oke, siap teman-teman? Siap. Nah, untuk penutup dan resume, jadi poin utama dari mata kuliah hari ini yaitu media dan teknologi pembelajaran membantu menanamkan nilai toleransi dan moderasi beragama secara menarik, mudah dipahami siswa, siswi, SD, dan guru perlu memilih media yang sesuai agar pembelajaran bermakna dan kontekstual. Untuk materi berikutnya minggu depan kita akan bahas tentang tugas tadi, dan selanjutnya yaitu tentang landasan historis, filosofis, media dan teknologi pembelajaran. Oke teman-teman, saya cukupkan sekian mungkin untuk pertemuan hari ini. Closing statement dari saya bahwa teknologi itu tidak akan menggantikan guru hebat, tetapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadikan kekuatan transformasional yang mengubah cara kita belajar dan menginspirasi masa depan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.